biomedik. Ya, maaf tadi harusnya pagi, tapi karena ada acara yang lain sehingga kuliahnya di sore ya. Kita nanti bahas beberapa hal. Baik, saya share screen ya untuk PowerPoint-nya. Baik, untuk materi yang pertama hari ini saya akan ngobrol, bicara mengenai genetika ya. Jadi saya mendapatkan tugas untuk introduction dan human genome. Jadi mata kuliah ini namanya dulu mata kuliah genetika manusia dulu namanya, dan dirubah menjadi prinsip-prinsip genetika biomedik yang berbeda. Gitu. Ada sedikit perubahan, penambahan topik di dalam mata kuliah ini. Ya ini ya, prinsip genetika biomedik itu merupakan nama baru, berubah dari sebelumnya genetika manusia dengan menambahkan beberapa atau 3 materi terakhir yang di bawah itu. Dulunya itu cuma sampai nomor 11. Dulunya itu ya. Tapi mulai tahun lalu ditambahkan genetika atau prinsip-prinsip genetika bakteri, virus, dan parasit. Itu jadi namanya sekarang menjadi genetika biomedik, bukan lagi genetika manusia. Dan pengampunya yang dulu ada 4 orang, saya, Profesor Mustafa, Bu Pramoji Astuti, Dr. Mansur Romi, ditambah 2 orang, yaitu Prof. Triwibawa dari mikrobiologi dan Dr. Elsa Herdiana dari parasitologi. Itu ceritanya ya, jadi kita ada mulai tahun lalu sudah mulai ada perubahan. Kita kuliah klasikal ya. Kita kuliah klasikal nanti terus sampai 14 minggu, 14 topik, baru kemudian final exam. Nanti Oktober, nanti insya Allah tanggal 20 Oktober. Exam isian ya. Nanti jawab pertanyaan. Jadi kira-kira saya memberikan berapa kali? 4 kali ya. Jadi saya beri 4 kali. Besok Rabu saya juga memberikan juga. Sama yang Rabu saya tidak bisa pagi, saya memberikan misalnya sore karena pagi ada acara. Sehingga besok Rabu itu juga jam 15:04 setelah asar. Ya maaf ini karena memang seperti itu kondisinya, tidak bisa seperti yang diharapkan. Oke, jadi hari ini kita bicara mengenai introduction human genome, dan besok Rabu bicara mengenai pola pewarisan gen tunggal, single gene disorders, dan complex inheritance atau multifactorial disorders. Gitu. Baik. Ya, hari ini kuliahnya ngobrol cepat, nanti ada cukup banyak slide, tapi nggak semuanya saya bicarakan. Nanti silakan saya kirim nanti poin-poinnya ke Mas Lutfi, supaya dibagikan ke semua mahasiswa, nanti bisa di-review, dilihat lagi. Saya lagi banyak sekali slide-nya, tapi enggak semuanya kita bicarakan. Ya, kita mulai dengan pendahuluan ya ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan genetika manusia. Jadi ini adalah beberapa hal yang akan kita bicarakan di dalam pendahuluan itu, introduction. Ya, jadi human genetic itu merupakan suatu ilmu yang sudah berkembang lama, dan secara khusus sekarang ini berkembang genetika medik atau medical genetics, suatu spesialisasi di bidang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan diagnosis, treatment, dan penanganan kelainan herediter. Kalau di luar negeri ini sudah menjadi satu departemen sendiri, yaitu Department of Medical Genetics. Tapi di kita belum ya, kita masih belum ada yang mengadopsi sistem seperti itu, sehingga genetika masih menjadi kelompok kerja ya. Kita menjadi pokja genetik gitu ya, belum sampai menjadi departemen ya. Ya, dan ya kita banyak meneliti dan juga banyak melakukan terapi, sudah mulai ke arah sana.
Pendidikan genetik ini menjadi banyak diperhatikan karena ada suatu proyek yang namanya Human Genome Project sekitar 20-an tahun yang lalu, tahun 2000-an awal itu ya. Human Genome Project ini menentukan urutan atau sequence dari genom manusia secara lengkap, secara urut. Kita tahu bahwa ada 3 miliar kira-kira ya, 3 miliar basa dan beberapa ribu protein yang ditemukan di situ. Dan juga ditemukan berbagai variasi yang sangat luar biasa. Human Genome Project ini diambil dari cuma 5 individu. Jadi sequence yang 5 miliar basa itu cuma diambil dari 5 individu. 3 tambah 2 lagi. Ya, sehingga ketemulah itu Human Genome Project dan dari Kaukasid. Jadi tidak mengambil individu dari Mongoloid ya, kita kan Mongoloid. Jadi ada ras mayor itu ada Kaukasid, Mongoloid dan Negroid itu yang utama di situ. Nah, untuk yang Human Genome Project itu mengambil hanya dari Kaukasid saja. Awalnya genetika dimulai pada manusia itu banyak dibahas di masa anak-anak, ya. Penyakit yang ditemukan pada masa anak-anak, karena itu disebut sebagai pediatric genetics dan banyak ahli genetik itu awalnya adalah seorang spesialis anak dulunya, ya. Karena memang ini diketahui awalnya pada penyakit yang terjadi pada anak-anak. Kemudian kita paham bahwa itu adalah single gene disorders. Nanti kita bahas di hari Rabu. Jadi mutasi pada gen itu kemudian memunculkan penyakit pada anak-anak itu adalah single gene disorders. Tapi kemudian ternyata bahwa ada juga multifactorial disorders. Jadi satu variasi genetik ya yang terjadi pada manusia dan menyebabkan faktor risiko ya. Faktor risiko munculnya berbagai penyakit yang muncul di usia dewasa. Ya, kalau kita kenal thalassemia, kita kenal hemofilia dan sebagainya, itu adalah single gene disorders. Kemudian kita kenal hipertensi, diabetes, gitu, kemudian stroke, kemudian kanker dan sebagainya adalah multifactorial disorders. Itu jadi sekarang berkembang juga tidak hanya pada pediatrik, tapi hampir di semua spesialisasi di bidang kedokteran itu juga menggunakan dasar-dasar ilmu genetik sampai sekarang seperti itu. Inilah awalnya pertama kali ya orang belajar genetika yaitu Royal Hemophilia, suatu penyakit X-linked yang diwariskan ya dari orang tua ke anak-anaknya melalui ya tadi X-linked ya, terikat kromosom X sehingga yang banyak terkenal oleh individu yang laki-laki, sedangkan yang wanita adalah dia adalah carrier. Jadi dulu carrier adalah Ratu Victoria yang menikah dengan Pangeran Albert untuk menghasilkan keturunan-keturunan. Beberapa orang yang carrier, beberapa orang yang sehat, dan juga yang sakit ya. Nah, carrier ini kemudian mewariskan gen hemofili pada keturunan berikutnya dan pada suatu waktu hampir semua pangeran di keluarga kerajaan Inggris itu menderita hemofili semuanya dalam satu garis keturunan. Itu luar biasa waktu itu ya. Banyak diteliti ya sampai sekarang dan sekarang sudah nggak ada sekarang. Ya, sekarang sudah ada eugenetik jadi dilakukan testing sehingga sekarang di Inggris tidak ada lagi hemofilia. Mereka tahu jadi siapa yang hemofilia, siapa yang tidak, siapa yang carrier. Jadi sebenarnya itu kemudian akan dilakukan testing dan kemudian tidak dinikah ya. Karena seperti itu. Baik, berkembang terus sejarah membuktikan bahwa temuan kromosom itu kemudian menjadi suatu pemicu penelitian mengenai genetik yang lebih tepat lagi, yang lebih detail lagi ya. Mereka melihat membagi-bagi kromosom dalam berbagai area-area dan kemudian muncullah sitologi, ya, cytogenetics itu dan dunia berkembang terus tidak hanya sampai kromosom tapi kemudian gen dipetakan, tiap lokus dipetakan sehingga akhirnya kita tahu dengan detail satu gen itu ada di mana saja. Jadi itu. Nah, tahun 1990 dimulailah Human Genome Project gitu.
Satu proyek ambisius ya, sangat ambisius yang hendak melihat apa namanya genom manusia. Ya, diprediksi selesai dalam waktu yang lama, tapi ternyata dengan kemajuan pengetahuan terutama teknik ya, itu selesai di awal tahun 2000-an, sehingga selesailah genom manusia itu dipetakan secara baik sekali. Gitu. Ya, itu kita tahu hasilnya tahun 2003, identifikasi seluruh waktu itu 30.000 gen ya kira-kira, lebih sekarang ya, dan mengetahui 3 miliar bahasa, dan menyimpan informasi itu di database kita ada di GenBank. Jadi kalau mau membuka NCBI, National Center of Biotechnology Information, itu akan ada GenBank di situ, boleh dibuka di sana. Nanti ketemu tuh apa sequence gennya manusia, human. Tidak ada human, beberapa sequence dari makhluk hidup yang lainnya seperti tikus itu juga ada di sana, ya, gitu. Kemudian membuat suatu tool dan mentransfer kepada pihak swasta. Bahkan akhirnya dibuka untuk umum. Ya tadinya human genome atau GenBank itu sifatnya adalah tertutup dan berbayar tadinya. Tadi berbayar, kemudian dibeli oleh pemerintah Federal Amerika Serikat, dibeli hak patennya, kemudian setelah itu dibuka untuk umum. Jadi kita yang di Indonesia itu tinggal buka aja, nanti bisa dapat sequence itu dengan sangat mudah sekali. Seperti itu. Itu kira-kira ya, sehingga kita sekarang sudah bisa dengan mudah mengakses, tapi kemudian muncullah berbagai hal, aspek-aspek etikal, legal, dan sosial isu yang kemudian muncul akhirnya mendapatkan perhatian khusus ya dari proyek itu. Jadi kita dengan pengetahuan mengenai GenBank misalnya, kita tahu siapa paternity test. Jadi tes kebapakan atau parentage testing atau tes ke orang tua, kita bisa mengetahui ini bayi itu anak siapa ya kan, ya, kemudian teroris itu keluarganya siapa, itu bisa diketahui dari situ, sehingga muncullah aspek-aspek yang sangat penting sekali. Sekarang banyak sekali seorang anak yang mencari ayahnya, mencari legalitas ayahnya siapa gitu. Jadi itu menjadi satu isu tersendiri. Baik, saya kira itu. Jadi kita bahas ya, nanti ada kuliah mengenai parentage testing. Wah, tadi menarik nanti itu kuliahnya. Bagaimana kita melakukan tes genetik, penting sekali. Nah, ini beberapa cabang ilmu yang lainnya ya, human genetics, medical genetics, cytogenetics, molecular and biochemical genetics, genomics, dan sebagainya. Inilah cabang-cabang dari human genetics. Nah, kalau kita secara umum melihat ilmu ini sebagai ilmu mengenai heterogenitas ya, ilmu mengenai heterogenitas. Bagaimana manusia itu sangat heterogen, dari satu orang ke satu orang yang lain sangat berbeda. Jadi tidak ada satupun manusia itu yang sama persis, ya, bahkan kembar identik pun akhirnya berbeda. Karena kembar identik itu pun DNA-nya sama, ya kan? Tapi ekspresi gennya berbeda. Loh, kenapa kok berbeda? Karena mereka menerima suplai makanan, suplai oksigen dan sebagainya berbeda, sehingga akhirnya kembar pun berbeda. Apalagi yang gennya berbeda, ya apalagi ya. Jadi itu, sehingga tidak ada satupun individu itu yang sama. Jadi kok ada telepon apa itu siapa ini? Oke, itu ya. Jadi genetika manusia itu menjadi suatu ilmu mengenai heterogenitas. Kita mengenal itu dengan baik sekali ya. Bagaimana manusia itu sangat heterogen. Itu. Orang ramai sekali. Jadi sampai berbagai penyakit itu juga dikaitkan dengan heterogenitas seperti itu.
Ya, beberapa cabang ilmu genetika populasi ini sangat menarik ini ya. Jadi melihat variasi genetik pada berbagai populasi di dunia ini. Ini ada penelitian beberapa tahun yang lalu dan hasilnya sangat sangat aneh sekali ya. Tidak aneh sebenarnya karena sebenarnya umat manusia ini sudah mobilitasnya sangat tinggi. Mereka sejak ribuan tahun yang lalu sudah bergerak dari Eropa ke Asia, bahkan menyeberang ke Amerika melalui Selat Bering di sana, sehingga tidak heran ya, sangat tidak mengherankan kalau sebenarnya di antara populasi manusia itu saling berhubungan. Jadi ketika seorang Indonesia dites, dia tidak ada murni Indonesia, nggak ada itu murni Indonesia, ya nggak ada itu murni Indonesia. Ketika dites itu mix, ternyata campuran dari Cina, campuran dari Eropa, ya itu campuran. Jadi membingungkan ini kita sih tidak bingung sebenarnya, tapi beberapa orang loh kok gitu, nggak apa-apa karena memang itu bukanlah hal yang mengherankan mengingat sejarah manusia yang sangat luas. Itu genetika populasi. Ada juga mengenai genetika perkembangan ini teman-teman yang bekerja di bidang stem cell. Oh ternyata ada on off dari gen yang menentukan arah perkembangan suatu sel. Jadi dari satu sel akan menjadi berbagai jenis sel, menjadi jaringan, organ, dan sebagainya. Itu karena adanya on-off. Sebenarnya sama. Gen yang ada di jaringan atau organ hepar kita dengan yang ada di otak, dengan ada sel, itu mempunyai gen yang sama. Yang beda adalah ekspresinya. Ada yang terekspresi, ada tidak, sehingga muncullah berbagai jenis diferensiasi itu ya, seperti itu. Kalau di kedokteran kita punya genetika klinik yang kita gunakan sebagai dasar untuk sekarang banyak pasien ya yang dengan penyakit genetik seperti thalassemia yang paling banyak itu, dan juga muscular atrophy itu juga banyak sekali datang, dan kita menggunakan itu untuk mendiagnosis, kemudian men-screening faktor risiko, melihat siapa yang carrier dan sebagainya untuk menentukan seseorang itu ke peluang untuk mendapatkan anak ya, namanya prenatal diagnostik, kita juga kerjakan di sana. Ya kira itu juga macam-macam ya kepentingan kita ketika manusia itu memahami fungsi gen sebagai dasar proses kehidupan, memahami peran gen dalam kondisi sehat dan sakit, mengetahui distribusi alat dalam populasi dan sebagainya. Sampai nanti tadi untuk diagnosis prenatal dan untuk DNA fingerprinting, sidik DNA, itu menarik sekali. Ya. Sekarang banyak orang menggunakan sidik DNA. Kalau ada apa-apa mesti minta tes DNA gitu ya, ribet karena warisan minta tes DNA, ribet karena itu apa hilang orang yang hilang dites DNA, cuma seperti itu. Nah sebenarnya secara teori dikatakan bahwa nampaknya ya hampir semua penyakit itu adalah suatu akibat atau hasil dari kombinasi kelainan lingkungan dan gen dan lingkungan. Ini combination of gene and environment. Tapi itu kemudian diberi catatan bahwa relatif besar atau kecilnya itu yang kemudian membedakan. Apakah komponen genetik itu berperan besar atau dia berperan kecil atau tengah-tengah? Ya, itu ya. Hingga kalau kita bicara mengenai kelainan gen tunggal, single gene disorders, thalassemia dan sebagainya, teman-temannya itu yang kita kenal ya, itu adalah hampir 100%. Itu adalah pengaruh genetik di sana. Ada modifiernya, tapi itu menentukan berat ringan penyakit. Tapi bisa dikatakan bahwa thalassemia itu ya karena ada mutasi di globin ya, entah di alfa atau beta globin di sana sehingga muncullah penyakit thalassemia. Juga nanti ada sickle cell anemia dan sebagainya. Itu adalah komponen genetik yang sangat besar. Tapi kalau komponen genetiknya itu tidak besar, jadi misalnya tadi kombinasi antara gen dan lingkungan, jadi misalnya diabetes itu muncul tidak murni genetik, tidak murni lingkungan. Dia kombinasi. Ada kontribusi genetik, ada kontribusi lingkungan. Sehingga dia disebut sebagai multifactorial disorders. Bahkan faktor genetiknya tidak hanya satu. Kita tahu diabetes itu ada faktor apa yang menentukan
misalnya nanti kalau belajar diabetes ya, itu ada resistensi insulin dan juga ada yang ke arah sekresi insulin. Itu genetiknya beda-beda. Variasi genetik itu beda-beda sehingga ada mungkin beberapa macam. Kemudian faktor lingkungan juga macam-macam di sana. Ada faktor diet, ada faktor exercise, ada faktor stres dan sebagainya. Sehingga dia muncullah ya sebagai multifaktorial disorder. Itu kira-kira ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi penyakit itu adalah kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan, tapi berapa proporsi, berapa kontribusi genetik itu yang kemudian menentukan ya, berapa persen dia. Bahkan sekarang hampir ada penyakit yang sama sekali nggak ada kontribusi genetiknya gitu ya, hampir semua karena faktor lingkungan. Gitu. Meskipun sulit ya, kemarin saya ditanya juga, kalau begitu ada faktor genetik yang berperan pada COVID-19 misalnya, itu kan infectious disease, ada ternyata. Ya ada faktor genetik dari host itu berperan di situ. Kalau dengue ada faktor di sana. Jadi ada interaksi antara host dan virusnya di situ sehingga menjadi parah atau tidak. Lalu pertanyaannya sekarang, wah di kemarin saya dikejar ketika memberi kuliah di psikologi. Dok, kalau LGBT itu ada nggak faktor genetiknya? Oh, itu ada begitu. Wah, LGBT itu ada nggak? Wah, kita lihat berdasarkan penelitian bahwa itu sebenarnya muncul perdebatan yang hebat sekali karena sebagian peneliti mengatakan ada faktor genetik LGBT, sebagian lagi tidak ada faktor genetik LGBT. Kemudian satu paper yang meneliti 500.000 subjek itu akhirnya dipakai sebagai acuan, jadi bahwa kontribusi genetik kepada LGBT itu sangat kecil sekali. Ya sekitar 10-15%. Jadi mayoritas karena faktor lingkungan. Kalau yang penelitian lainnya itu dengan subjek yang kecil, subjeknya cuma sekitar 100, 200, dia bilang ada kaitannya, ada hubungannya. Tapi setelah menggunakan 500.000 ya, subjek besar sampel, ini kalau tertarik bisa kontak saya kasih papernya. Saya bilang begitu di psikologi ya. Waktu itu saya ditanya mengenai apakah LGBT ada faktor genetik. Yang susah kalau saya ditanya, Dok, kalau korupsi ada nggak faktor genetiknya? Nah, saya susah jawab itu. Nggak ada penelitiannya. Kalau terorisme ada nggak faktor genetiknya? Aduh, susah sekali. Semuanya kok ditanyakan faktor genetiknya, sampai korupsi, sampai terorisme segala macam. Ya, itu sangat kompleks sekali dan ya kita nggak ada studi yang seperti ke arah sana. Tapi kalau beberapa penyakit itu bisa kita jawab ya. Jadi penyakit sosial itu ada seperti ya kita lihat misalnya gangguan mental itu banyak ya yang terkait dengan genetik gangguan mental. Autisme itu banyak dipengaruhi faktor genetik. Ada banyak yang dipelajari di sana. Jadi kombinasi antara genetik dan lingkungan itu sudah banyak penelitiannya. Kemudian juga pernah peneliti mengenai autism spectrum disorder juga ADHD ya. Attention deficit hyperactivity disorder ADHD ya. Itu juga ada kaitan dengan faktor genetik juga, sehingga sekali lagi bahwa ada interaksi di situ. Ya itulah yang sekarang banyak diteliti. Jadi kalau thalassemia itu udah kita udah tahu ya thalassemia spinal muscular atrophy, kemudian DMD dan lain-lain itu udah banyak diketahui. Kemudian apalagi udah dicari gene terapinya juga. Hemofilia itu juga ada gene terapinya, itu macam-macam. Yang menarik sekarang yang justru itu yang multifactor disorders. Banyak sekali menarik perhatian para peneliti ya dari berbagai bidang ilmu, sehingga human genetic akhirnya menjadi sangat menarik dan banyak diteliti tadi yang tadi. Tapi ya ada pertanyaannya tadi kalau ditanya masuk korupsi ada faktor genetik apa tidak? Ini susah menjawabnya ya gitu. Ini aplikasinya banyak banget. Kalau yang dari gizi itu namanya nutrigenomic. Kalau yang dari farmasi namanya farmakogenomik ya. Kalau teman-teman dari imunologi namanya imunogenetik. Kalau yang bergerak di bidang kanker namanya onkogenetik. Kalau yang bergerak tadi di populasi namanya population genetik. Kalau yang dari forensik namanya forensik genetik dan banyak sekali. Hampir nggak ada batasnya. Jadi luar biasa sekali cakupannya. Ya jadi bahkan Pokja Genetik sekarang juga meneliti SARS-CoV itu ya mensequence genomnya SARS-CoV itu yang rutin kita kerjakan sehingga kita tahu ini variannya apa ya mau sudah alpha apa sudah mayoritas delta ya sekarang mu itu kita mu ya
MU, bukan MU tapi MU. Ya, MU itu sudah masuk ya. Maaf, belum masuk Indonesia, belum terbukti ada. Tapi kita tahu bahwa Delta sudah banyak banget ya, sudah mayoritas sudah Delta. Karena kita rutin mengecek men-sequence gennya dari SARS-CoV-2 itu dengan NGS ya, dengan Next Generation Sequencing. Kita kerjakan rutin tuh ya, karena mendapat tugas. Itu penugasan dari Kementerian Kesehatan. UI, UGM, UNAIR ya, bertugas untuk mengawasi itu. Dia SARS-CoV itu genomnya ya rutin dikerjakan. Sport genetik ini belum tahun-tahun 2015-an ya baru berkembang seperti itu. Prenatal diagnostik dan konseling juga kita kerjakan di sana. Genetic fingerprinting untuk disaster victim identification atau tadi yang sering digunakan ya untuk terorisme. Jadi sekarang terorisme itu ya, itu diambil DNA-nya dan disocokkan dengan DNA orang tuanya. Karena hancur beberapa kali kasus itu tubuhnya sudah hancur lebur ya, nggak kelihatan ya, sehingga harus ini kan. Disease risk factor and prediction, jadi itu kayak bisa kita kerjakan. Dan macam-macam lain lagi. Jadi bisnis sekarang, bisnis. Ini treatment ya, treatment untuk spinal muscular atrophy ya sudah mulai ini waktu itu 2018 seperti ini luar biasa responnya ya, merupakan salah satu obat untuk namanya penyakit spinal muscular atrophy. Jadi kelumpuhan karena atrofi muskuler ini karena mutasi pada survival motor neuron, itu ada obatnya. Lumpuh anaknya kasih obat bisa tidak lumpuh. Itu jadi mahal banget. Obat ini mahal banget. Ya, dan di Indonesia belum masuk ya karena saking mahalnya. Sampai-sampai ada seorang orang tua. Ini kita ada ada perkumpulan SF bilangnya obatnya ini mahal banget ya. Obat ini karena terapi genetik, obatnya mahal banget sehingga salah satu orang tua itu menulis di Kompas beberapa tahun yang lalu, dia mengeluhkan ya, obatnya ada tapi mahal banget. Nah, ini namanya ini ya. 3 tahun yang mengidap penyakit genetik penyebab kelumpuhan otot, dalam istilah medis disebut sebagai spinal muscular atrophy. SMA sering menyebabkan kematian karena gagal nafas akibat melemahnya otot paru-paru. Sebenarnya bukan otot paru-paru, otot diafragma sebenarnya, tapi orang-orangnya tahunya otot paru-paru. Dan jadi penyakit genetik mematikan nomor 2 setelah sklerosis ya. Dan di sini yang menarik adalah bahwa itu harganya $750.000 saja waktu itu. Ya, dikalikan aja 14.000 ya, siapa yang mau yang bisa membiayai mahal sekali dan ya, macam lah panjang sekali ya. Panjang sekali ya, itu di sebelahnya adalah artikel mengenai pemindahan ibu kota ke Jakarta. Tapi ini ibu kota dari Jakarta Kalimantan. Di sebelahnya ya ikut kesut di sini sebelahnya ini. Tapi ini jangan dibaca yang sebelah kanan ya. Ini adalah isu mengenai pemindahan ibu kota. Ya ini yang isu yang mengenai spinal muscular atrophy. Ini menarik sekali. Sudah sampai terapi. Ada juga, nah kaitannya dengan itu, maka dikembangkan berbagai macam teknik untuk apa? Ini untuk apa sebenarnya? Ya, untuk editing, ya, untuk editing genom. Seperti itu mengedit. Seperti kita kalau mengetik salah itu, kan kita edit. Oh, G-nya salah tuh, diganti C tuh ya. Baik berkas. Seperti itu ya. Baik sampai ke arah sana sekarang ini. Ya, jadi untuk mengobati penyakit genetik ya itu dengan CRISPR-Cas9. Ini kita lewati aja. Jadi macam-macam kita pelajari mengenai kanker dan sebagainya itu karena itu. Tapi lebih dari itu, kita sudah ada di post genomik. Kita sudah ke epigenetik. Ya, kita post genomic atau epigenetik di mana kita belajar mengenai DNA methylation, histone modification dan juga microRNA dan juga ini adalah short non-coding RNA atau mRNA dan juga ada long non-coding RNA. Ini udah masuk clinical trial. Jadi kita ketinggalan lagi. Kita masih berpikir-pikir mengenai genomik, orang sudah ke arah epigenetik. Ya, kita sudah ke sana, kalian tidak boleh ketinggalan. Nanti ada beberapa pemahaman awal mengenai
denamethylation, kemudian histone modification, microRNA, dan juga long non-coding RNA, LNC-RNA. Kita sampaikan semuanya. Karena apa? Kita ketinggalan. Kita baru mau belajar ini apa sih? Apa sih Mirna itu? Apa sih LNC-RNA itu? Orang lain sudah clinical trial, ya kan sudah jauh sekali ketinggalannya. Itu karena itu beberapa penelitian sudah ke arah sana. Saya senang sekali sudah ada penelitian Mirna ya dengan menggunakan, karena belum bisa ke manusia. Kita kan baru awal ketinggalan. Mereka sudah di manusia, kita masih awal, masih di sel lain, masih di kultur, ya nggak apa-apa. Tapi kita sudah mulai ke sana. Ya. Karena kalau kita nggak mulai, nggak akan pernah dapat nanti. Kita masih di genom terus, tahu-tahu epigenetik udah ketinggalan. Gitu. Ya itu kita bahas ya di minggu-minggu pada hari depan nanti, single gene disorders, kemudian ya kita lihatlah nanti satu persatu lebih detail lagi. Nanti kita bahas nanti di single gene disorders dan multifactor disorders mengenai ini seperti ini. Nah, nanti kita lihat. Ada chromosomal disorders nanti yang membahas adalah Dr. Mansur Romi mengenai cytogenetics ya, bagaimana ada kelainan-kelainan itu di level kromosom sehingga munculnya adalah sindrom. Karena kromosom itu kalau translokasi dan sebagainya terdelesi itu yang terdelesi itu ribuan base pair atau bahkan jutaan base pair, sehingga muncul ada satu sindrom, beberapa penyakit yang jadi satu, beberapa simptom, kumpulan simptom, artinya banyak sekali gejalanya, tidak hanya satu gejala saja. Tidak hanya lumpuh otot, tidak. Otot ada lumpuh otot, kemudian juga ada mental disorders, ada kelainan jantung, kelainan macam-macam, itulah namanya sindrom itu. Ya, karena kita tahu bahwa kromosom itu kalau ada kelainan ya memang yang tidak normal adalah ribuan atau bahkan jutaan base pair dari gen kita. Saya kira itu nanti bisa kita bahas di sana ya. Multifactor disorders itu yang nanti kita bahas juga, yang tadi kombinasi antara genetik dan lingkungan. Bagaimana diabetes yang dulunya nggak banyak, dulunya sedikit di Indonesia itu, dan muncul di usia 50-an tahun. Sekarang luar biasa banyak banget dan muncul di usia di bawah 40 tahun. 30 tahun sudah banyak yang diabetes atau hipertensi. Ya itu ya. Sehingga 40 tahun itu sudah muncul komplikasinya. Ada yang stroke, ada yang serangan jantung gitu. Itu karena memang sudah usia muda itu sudah diabetes. Jadi hati-hati ya. Adik-adik semuanya ini masih merasa saya masih 20 tahun, 30 tahun. Hati-hati ya, karena diabetes itu sudah muncul konsepnya itu di bawah 30 ke atas sudah diabetes, 40-an sudah muncul komplikasi. Banyak sekali ya. Banyak orang-orang dekat kita ya. Keluarga kita atau mungkin teman dekat kita atau mungkin tetangga kita yang dekat itu usia muda sudah kena diabetes, sudah hipertensi, beberapa sudah stroke. Mungkin kita mengenal ya orang yang masih muda kita. Dulu yang namanya diabetes itu usia 50-an. Hipertensi itu orang udah tua-tua yang sudah itu hipertensi, itu biasa. Ini sekarang sudah tidak. Nah ini yang kita menarik sekali. Jadi perubahan, bahkan namanya adalah lifestyle related disease. Jadi satu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup. Itu ya, ini nama lain dari multifactorial disorders. Lagi itu adalah kombinasi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Kita bahas nanti dari aspek genetiknya. Ya seperti itu ya. Materi yang pertama mengenai introduction, sehingga ya itu menjadi menarik sekali ya, menjadi topik yang banyak kita bahas dan banyak yang meneliti itu teman-teman ya, banyak yang meneliti banyak sekali, dan ya kita senang sekali genetikanya diminati para peneliti dan sebagainya. Silakan, ini adalah materi pertama sebagai pendahuluan. Disampaikan dalam waktu kira-kira tadi 30 menit lebih sedikit. Masih on cam semua ya. Belum ngantuk ya, ini hari pertama kuliah. Ya, daring lagi ya. Hari pertama daring. Mudah-mudahan bisa luring ya. Kita sudah workshop di fakultas untuk persiapan. Persiapan namanya return to campus. Wah, sekali kembali ke kampus. Ya kalau normal semuanya November akan hybrid kita ya, siap-siap nanti yang dari luar Jogja ya cari kos. Dari kos di Jogja ya, sehingga tidak kehabisan kamar nanti ya.
Karena kita sudah mulai mudah-mudahan hybrid sudah mulai. Dulu udah siap-siap hybrid. Bulan April Mei hybrid. Sudah siapkan itu. Ternyata akhir Juni awal Juli kita kena varian Delta. Aduh, Jogja ini benar-benar ya tuh dihajar habis-habisan oleh varian Delta. Ya sampai saat itu kehabisan oksigen, tahu ya ceritanya ya. Kehabisan oksigen saat itu. Kena varian Delta. Ngantri ambulan banyak sampai di depan penuh saat itu. Itu yang di kampus yang di kampus di gedung yang di VB saya itu namanya apa? Gedung Tahir. Itu yang di kampus itu sampai dari pagi sampai siang itu sampai stres sendiri karena suara ambulan tidak putus-putusnya dari pagi sampai sore, stres sendiri kita. Waduh. Ya. Akhirnya nggak jadi luring. Tadinya udah mau luring nggak jadi ya, ditunda. Padahal sudah disiapkan semua itu. Ada yang belum vaksin? Kalau yang belum vaksin tidak boleh luring. Jadi yang belum vaksin harus vaksin. Ya sudah ya. Saya udah 3 kali saya. 2 kali Sinovac sama 1 kali Moderna. Masa pada belum vaksin ya. Kita ada 3 kali yang di sini untuk persiapan menerima adik-adik mahasiswa. Itu. Jadi kita rela divaksin 3 kali. Jadi kelinci percobaan. Itu padahal tidak ada evidence-nya. Tidak ada evidence based booster itu belum ada. Kita menjadi kelinci percobaan nanti akan dicek. Ya, nanti buktinya dikeluarkan. Oh bagus kok kalau booster itu kita baru keluarkannya. Subjek penelitiannya ya kita ini subjeknya ya. Ya gitu. Jadi silakan yang belum vaksin ya. Kalau tidak vaksin tidak boleh luring, tidak boleh ketemu. Ya. Kemarin juga kami di S3 kemarin akhirnya ya ada kuliah perdana, bisa dilihat di YouTube itu kuliah perdananya daring. Karena biasanya kuliah perdana itu luring, ini menjadi daring. Nggak kenal temannya, coba Mbak Harni Sutiani kenal nggak sama Mbak Avinda? Nggak ngerti. Ya. Belum, dokter. Mbak Rifka nggak kenal sama Mbak Rizky Amelia. Nggak tahu siapa itu. Ya. Apalagi yang S1 yang ratusan. S1 itu 200, 300 orang yang nggak ada yang kenal. Kecuali yang dari satu SMA 1, SMA 3 paling banyak itu ya masuk sih. Ada yang mau tanya dari tadi introduction tadi human genetic? Kita teruskan sedikit lagi, kita review mengenai human genome. Kita review sebentar. Sebagian mungkin sudah tahu materi ini mengenai human genome, sebagian mungkin belum. Yang sudah mohon maaf, nggak apa-apa ya, sambil mendengar lagi. Yang belum tolong diperhatikan baik-baik ya mengenai human genome. Oke, saya share screen lagi. Baik, ya apa itu kok hubungannya apa asam nukleat dan human genome? Ini saya bisa dilihat nggak ini apanya PowerPoint-nya? Bisa, ya? jelas Pak. Bisa Pak. Ini PowerPoint-nya UGM ya. Ini resmi brand UGM. Nah, nanti kalau nanti PowerPoint presentasi pakainya seperti ini brandnya. Ya. Ada juga brand Prodi, ada brand Prodi S3 punya brand sendiri. Punya brand ini, cari nanti. Ya, ada brandnya. Ini kalau ini brand UGM ini. Kita punya banyak brand ya, punya banyak brand. Logonya khas, kaosnya juga khas. Nanti ada di gedung ini, nanti ada di lantai 1 ada toko di situ, ada menjual kaos UGM. Wah, kalau ke sini itu borong kaosnya, dikirim ke rumah untuk oleh-oleh nanti. Gitu. Baik, ya ini mengulang saja. Jadi sebenarnya DNA kita, gen kita itu adalah asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat itu adalah makromolekul yang terdiri dari nukleotida atau polinukleotida, sebenarnya seperti itu. Itu review aja ya. Apa itu nukleotida? Nukleotida adalah suatu senyawa yang terdiri dari basa nitrogen, kemudian ribos dan fosfat. Gitu. Ini review. Basa nitrogennya apa? Ada AGTS ya, adenin, guanin, timin, sitosin. Itu ya. Dan ya ini anulah kita tahu semuanya. Ya, jadi nucleic acid adalah monomernya human genome keseluruhan genome, keseluruhan gen dalam manusia. Jadi genome itu adalah keseluruhan gen dalam satu makhluk hidup. Yang 3 miliar bahasa tadi, 3 miliar sebenarnya 3 miliar nukleotida sebenarnya. Percaya nggak 3 miliar? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Silakan hitung sendiri.
Kalau perlu dinyanyikan dengan lagu ayam berkotek-kotek anaknya 3 miliar, itu nanti nyanyinya bisa 10 tahun nggak rampung-rampung nanti. Ya, ini adalah strukturnya dari purin pirimidin. Wah, ini SMA ini. Kita balik lagi, makanya saya terus review ya. Kita hanya untuk merefresh saja ya. Purin pirimidin, kemudian ada adenosin, sitidinin, dan sebagainya itu. Ini strukturnya nukleotida dan tambah. Kalau ada nukleosida, kalau belum ada fosfat namanya nukleosida. Kalau tambah fosfat namanya nukleotida. Dan maksimal fosfat diikat itu ada 3 nantinya ya. Nanti ada adenosin trifosfat, ada guanosin trifosfat, karena maksimal adalah 3. Kemudian ribosanya bisa ribosa atau deoksiribosa. Ini kalau ribosa ini seperti ini strukturnya. Kalau deoksiribosa maka atom C nomor 2 itu kehilangan oksigen sehingga dia deoksi. Ya, ini adalah ribosa, sekali lagi. Ini adalah deoksiribosa. Gitu. Ini juga ribosa, adalah deoksiribosa. Ini bahasanya. Yang ini yang purin, ini yang pirimidin. Gitu. Ya, saya kira gitu. Nanti teori-teori ini dibiarkan ya. Kalau ada prime, 2 prime, 3 prime, ini bacanya prime ya, bukan aksen. Saya sering dengar 2 aksen, 3 aksen. Enggak, itu bukan aksen itu. Aksen itu kalau kita bergaya itu namanya aksen. Aksen. Ini adalah prime. Prime, itu. Di mana satunya? Di sini satunya. 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini. Tuh. Ya, ikatannya ikatan glikosidik nantinya. Ini adalah gambaran nukleotida dengan 1, 2, 3 fosfat di sana. Adenosin, monofosfat, difosfat bisa. Maksimal adalah trifosfat. Tidak ada, dalam alam ini maksimal trifosfat. Kalau di lab bisa dibuat tetrafosfat, pentafosfat, tapi di laboratorium ya, buatan saja. Kalau sudah di luar alam nggak ada yang tetrafosfat. Ini nomenklaturnya nggak saya bahas ya, saya lewati aja. Juga ini asam nukleat, jadi sudah kita bahas tadi. Saya kira ini SMA nggak, ada beberapa aja. Nah, yang penting bahwa DNA itu ya selain ada di inti, ya itu ada juga di mitokondria. Maka ada DNA nuklear atau DNA inti, DNA di nukleus, ada DNA mitokondria, mitochondrial DNA. Gitu. Ya. Itu penting yang kita ketahui. Meskipun cuma sedikit, cuma 16.000 base pair, tapi mitokondrial DNA berperan sangat penting. Nah, DNA itu ada di dalam benang-benang kromatin. Dulunya kita nggak tahu DNA itu. Kita tahunya itu benang kromatin. Ya. Di dalam benang-benang itu, kromatin itu. Ada yang disebut sebagai heterokromatin, ada yang disebut sebagai eukromatin. Heterokromatin itu gelap. Kalau yang terus gelap adalah konstitutif heterokromatin. Always condensed, sehingga tidak aktif. Ya. Kalau yang kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang adalah fakultatif heterokromatin. Dan yang secara aktif tertranskripsi itu adalah eukromatin. Itu ya. Ini kalau orang bilang kalau lampu Philip itu terus terang, Philip terang terus. Nah, itu adalah aktif gen itu namanya eukromatin. Jadi kalau gen itu aktif, dia itu merenggang. Struktur itu renggang strukturnya itu. Ya, sehingga dia antar nukleotida itu ada ruang di situ yang bisa diakses oleh faktor transkripsi dan juga oleh DNA polimerase atau RNA polimerase. Aktif dia. Ya, sehingga di bawah mikroskop dia terlihat lebih light ya, lebih terang. Kalau tidak aktif, dia itu kondens ya, merapat sehingga tidak bisa diakses oleh faktor transkripsi. Tidak bisa diakses oleh DNA atau RNA polimerase. Itu. Sehingga ternyata kalau tidak aktif berarti dia memang warnanya gelap ya. Kalau aktif dia warnanya terang, ya seperti itu. Ada bagian yang terus-menerus gelap terus tuh. Ini dunia kegelapannya DNA. Jadi ini daerah yang tidak pernah aktif berada dalam dunia kegelapan, itu daerah-daerah di sekitar sentromere, telomere itu ya, itu terkenal sekali ya. Daerah kegelapan DNA yang tidak pernah, karena tidak ada gennya di situ. Nah, kita lihat dari struktur gen manusia, kita akan paham. Itu ya, strukturnya DNA itu tidak bebas ya, tidak seperti benang bebas gitu, tapi dia diikat oleh histon menjadi nukleosom. Apa itu histon? Histon adalah suatu protein inti yang terdiri dari histon H2A, H2B, H3H4 dan H1 sebagai penstabilnya gitu. Dan histon kalau dia mengikat
DNA disebut sebagai nukleosom. Jadi nukleosom adalah histone plus DNA. Kayak apa gambarnya? Kayak gini ini gambarnya. Core histone ada 8 molekul masing-masing H2A, H2B, H3A4 ditambah satu histone perifer, histone H1 yang menstabilkan struktur nukleosom. Dia mengunci nih, yang hijau ini mengunci. DNA yang merah ini dia berputar mengikat seperti itu. Karena DNA bermuatan negatif karena ada fosfat, sementara histone banyak mengandung lisin asam amino yang bermuatan positif sehingga ada ikatan elektrostatik ya antara DNA yang bermuatan negatif fosfat tadi dengan lisin pada histone tadi, sehingga dia ada kuat ikatan di situ. Gitu. Nah kemudian masing-masing histone itu akan kemudian berterangkai di situ. Ini adalah DNA yang panjang itu ya, terus ya diikat pada histone. Ya. Ini adalah linker DNA, DNA yang bebas yang menghubungkan satu nukleosom dengan nukleosom yang lainnya. Jadi adalah histone H1. Sehingga ketika terjadi puntiran atau coiling, maka histone A1 sebagai akses di situ. Selain menstabilkan nukleosom, dia juga sebagai akses ketika terjadi coiling nukleosom menjadi struktur yang lebih padat lagi seperti itu. Ya coiling, kepuntir gitu. Karena puntirannya itu tidak berhenti. Dia coiling terpuntir, di coil lagi, dipuntir lagi, sehingga namanya coil atau super coil, gitu ya. Gambarnya seperti ini. Ini DNA, kemudian ada histone di sini, jadi nukleosom, coiling, jadi kromatin, coil itu di-coil lagi, jadi super coil ya, atau coil ya, itu menjadi benang kromatid yang ada di dalam kromosom. Paling jelas dilihat di metafase gitu. Jadi kok benang-benang. Ya itu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Dan ini ada di dalam sel kita. Itu kira-kira dunia mikro. Bisa melihat seperti ini ya. Bisa, virus itu bisa dilihat kok. Virus itu sampai coronanya itu kelihatan. Kemarin ada teman sahabat yang memakai baju batik, gambarnya batik corona. Saya sampai heran loh. Ternyata beliau survivor ya. Dia pernah kena corona berat sekali ya. Kemudian lulus ujian ya, survive, kemudian membuat grup survivor LC, lulusan corona. Lulusan corona itu ya, dan membuat grup itu membuat batik corona khusus kemudian dipakai waktu Jumatan. Saya kaget lihat itu, seperti itu coronanya itu ya, besar-besar. Saya bilang, Dok, kalau corona sebesar itu ya nggak bisa masuk, no. Kenapa? Itu besar banget, satu genggaman tangan, karena gambarnya besar banget ya. Ya itu ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini gambarnya seperti ini ya, rumit sekali ya, tapi ini bisa kita urai. Dulu kita nggak ngerti apa-apa, kita tahun 60-an Watson and Crick ya mau buat konsep seperti ini, orang pada nggak percaya ya. Tapi bisa kita urai ya menjadi lebih jelas lagi. Ya percayalah bahwa DNA itu ada seperti ini. Kayak gitu. Ini kayak bola ini buat seperti ini. Seperti beads on string. Jadi satu manik-manik atau lingkaran-lingkaran dengan talinya, dengan benang-benangnya itu. Bead on string. Dengan H1 nih sebagai stabilisatornya. Kalau nggak ada H1 nih ubar nih, buyar kalau nggak ada H1. Jadi penting sekali, jangan dikira ya. Jadi H2A, H2B, 3 dan 4 itu memang core histone penting. Tapi H1 itu penstabil. Nggak ada H1 buyar histone. Tapi ya nggak bisa dibuat struktur yang sangat padat gitu. Ini Watson and Crick ya, sampai sekarang masih dipakai ya. Watson masih hidup, menulis buku Molecular Biology of the Gene. Crick sudah wafat. Ini seperti itu ya. Jadi satu molekul linear ada dua strand yang dihubungkan dengan jembatan hidrogen antara purine dan pirimidin. Seperti itu. Antiparalel. Jadi DNA itu berjalan secara antiparalel, satu strand berjalan dari 5 ke 3 dan yang lain 3 ke 5. Ini sering bertanya, kenapa kok dari 5 ke 3, 3 ke 5? Inilah mata arah anginnya DNA. Kayak utara, selatan, timur, barat gitu. Kalau di anatomi ada ke arah oral, ada ke arah anal, ya kan? Ada frontal, ya, ada occipital gitu ya. Ada yang temporal. Jadi itu arah-arah mata anginnya. Kalau DNA nggak ada oral sama anal, gimana DNA kalau ada oral anal? Nggak ada frontal sama occipital, nggak ada. Artinya adalah arah 5', 3'. Dari mana 5', 3'? Ini gambarnya. 5', 3' diambil dari, tadi sudah disampaikan di depan, dari penamaan di glukosanya. Di ribosanya.
Ya di sini inilah ribosa ya, yang warnanya hijau. Kelihatan nggak ya? Yang pakai HP nggak kelihatan nih. Tapi yang pakai laptop kelihatan mudah-mudahan. Ini adalah atom karbon nomor 1 yang mengikat, yang berkaitan dengan basa nitrogen. Itu nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu yang berkaitan dengan fosfat. Paham ya? Nomor 1 yang berkaitan dengan basa nitrogen, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang dengan fosfat. Sehingga titik mulanya adalah dari atom C nomor 5. Kemudian dia atom nomor 5, nomor 4, nomor 3 nyebrang. Nomor 3 ini nyebrang kemana? Ke nomor 5. Nomor 5 ribosa berikutnya. Jadi dari 5 ke 3. Ke 5 lagi, ke 3 lagi. Dan ke 5 ke 3. Ke 5 ke 3, 5 dan seterusnya terus sampai berapa juta base pair terserah. Jadi 5 3 5 3 5 3 menyeberang dari satu ribosa ke ribosa berikutnya. Itulah arah inginnya DNA. Ya, sementara yang antiparalel itu dari 3 ke 5. Ini dari bokongnya dulu, kalau bokong apa ya? Dari ujungnya dulu 3 dulu, 3 4 5 di sini ya. Dan di sini 3 lagi, ini 5 lagi. 3 5 3 5 3 seterusnya. Jadi ini adalah 3 ke 5. Ke arah sana. Ini adalah dari 5 ke 3. Anti paralel. Gitu. Sehingga nanti penting sekali arah mata angin ini untuk apa? Untuk kita memahami reaksi-reaksi misalnya untuk translasi dan replikasi. Bahwa pemanjangan atau elongasi suatu DNA atau RNA itu mengikuti arah 5 ke 3. Tidak pernah kebalik. Ya, enzim RNA polimase dan DNA polimase itu hanya bisa mengelongasi dari di ujung 3-nya. Ya. Ujung 3-nya itu diperpanjang. Tidak bisa dari ujung ke 5. Ya, kalau 5 dia 53 eksonuklease. Ya, jadi kalau 35 eksonuklease. Kalau 53 nya adalah polimerase. Ya, kalau sempat baca itu nanti kita asik sekali membaca itu. Jadi dipahami seperti itu ya. Oke, kemudian tadi kita bahas bahwa itu menyediakan template ya. Jadi ada template, ada yang sense, ada yang template, ada sense strand, ada yang template strand. Kita tadi jelaskan itu ya. Apa bedanya template strand dan sense strand. Nanti itu kayak SMA lagi, tapi itu penting sekali karena banyak yang masih kira keliru ya. Saya kira nanti dibaca karakter DNA. Yang penting dia bisa renaturasi, bisa re-annealing, bisa denaturasi ya, atau annealing. Jadi denaturasinya DNA itu namanya renaturasinya DNA namanya re-annealing atau nempel lagi. Nil itu nempel, annealing. Oke, baik, ini yang penting. DNA organization itu yang penting sekali. Atau lebih tepat human DNA organization. Jadi kita membedakan istilah DNA dan gen. Gen adalah DNA yang fungsional. Loh, kok bisa? Berarti ada DNA yang nggak fungsional. Ada. DNA yang fungsional adalah DNA yang menyandi protein atau menyandi RNA yang fungsional. Karena produk fungsional dari DNA itu bisa protein, bisa RNA. Jadi seperti mRNA, ya kan? Kemudian juga rRNA, tRNA itu fungsional itu. Ya, fungsional itu seperti itu. Jadi ada yang fungsional, ada yang non fungsional. Ya. Di dalam gen ya, itu DNA manusia atau eukariot itu selang-seling antara coding region dan non coding region atau interfering sequence. Jadi exon intron, exon intron, exon intron seperti itu. Kalau bakteri itu exon semua, virus exon semua, ya, nggak ada intronnya. Ya, sehingga nanti dalam processing nanti non coding region akan dibuang melalui proses splicing, menghasilkan suatu coding region saja, intronnya hilang, jadi exon semua nanti. Gitu. Ya, seperti itu. Ini adalah human DNA organization. Jadi exon intron, exon intron, exon intron, selang-seling. Pada saat mRNA maturation, maka eksonnya dipertahankan, intronnya dibuang melalui proses namanya RNA splicing. Kita bahas nanti di dalam kuliah biologi molekuler. Ya, kita bahas splicing itu apa. Karena kita itu khas seperti ini, exon intron, exon intron, exon terus sampai ada yang 79 exon. Itu 79 exon intron selang-seling. Kalau ini hemoglobin ya, globin itu cuma 3 exon, ada 2 exon, ada 2 intron. Ya, lebih
mudah kita pahami. Jadi kita menggunakan ini gen globin ya, gitu ya, 3 ekson. Ekson, intron, ekson, intron, ekson. Ketika maturasi RNA, ya itu intronnya dibuang, di splice out, dibuang dari major transcript, ya sehingga hanya terdiri dari ekson 1, ekson 2, ekson 3. Intron 1 dan 2-nya hilang, di remove ya dari mRNA, gitu. Khas sekali, ya sehingga sekali lagi ada yang non fungsional tadi. Ya ada lagi yang menarik lagi. Kita lewat dulu, kita lewati dia, kita lompati, maaf. Wah ini nggak pas. Di mana kok hilang? Ya saya dulu, saya Enso. Ntar ya, saya kehilangan slide, slide-nya, malu-malu slide-nya. Ya. Ya. Sudah ketemu. Nah, ini saya mau menunjukkan ini. Apakah bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Dokter. Jelas, Dok. Ini menarik sekali yang selalu akan menjadi pertanyaan kita sampai akhir hayat kita. Kita tidak bisa, mungkin tidak semua terjawab. Bahwa human genome yang 3 miliar itu ternyata hanya berisi coding region 90 juta base pair. Nih, atau 3% saja. Coding region-nya hanya 3%. Jadi yang tadi yang exon itu ya, coding region itu cuma 3% atau 90 juta base pair. Exonnya itu. Lainnya itu apa? Intron. Ya. Nah, itu intron itu. Intron, leaders, trailers. Leaders itu yang nanti kita bahas itu ya. Leaders itu yang di 5' nya mRNA, di ujung 5' mRNA. Trailers itu yang di ekornya mRNA. Ada gene fragments, ada pseudogenes. Pseudogenes itu satu gen yang tidak ada promoternya, sehingga dia tidak bisa teraktivasi. Dari 900 juta base pair gen dan related sequence itu yang benar-benar coding DNA itu cuma 90 mega, yang 90 juta. Yang 810 juta itu non coding yang mega. Dan yang luar biasa, ternyata 2,1 miliar itu adalah extragenik DNA yang benar-benar heterokromatin, yang di daerah gelap yang kita nggak tahu itu. Ya. Repetitif DNA, unique and low copy number. Repetitif itu cuma DNA itu isinya itu di dekat-dekat telomer sama sentromer itu cuma isinya itu atau TTTTTT atau CCC itu jutaan base pair. Nggak ada artinya. Mau diartikan apa itu kalau semuanya A semua, gitu kan? Atau unique and low copy number. Jadi TTT TAA, yaitu namanya mikro atau mini satellite ya. Ulangan-ulangan itu. Kalau itu 2 namanya TA. Oh itu dinukleotida. Atau TTA itu seperti itu. Jadi unique and low copy number. Ya, itu juga jutaan base pair. Yang extragenik DNA. Itu tuh heran sekali. Kenapa kok manusia itu demikian boros? Ya. Kenapa kok banyak sekali extragenik DNA-nya? Hanya 3% tadi yang berupa coding DNA. Karena jawabannya menarik sekali memang. Yang pertama adalah bahwa extragenik DNA itu adalah suatu urutan yang belum diketahui, tapi akan mungkin diketahui fungsinya nanti. Di antaranya dia ternyata akhir-akhir ini kita tahu short non-coding RNA dan long non-coding RNA. Beberapa sudah diketahui fungsinya. Ya, dia regulator dia. Ya, yang sekali lagi dalam bentuk short non-coding RNA atau MIRNA, ya, microRNA tadi, dan yang long non-coding RNA. Berarti dia regulator. Oke, regulator, oke lah. Berarti extragenik DNA itu regulator. Apalagi? Ternyata berfungsi sebagai protektor dari coding DNA. Dari apa? Dari mutagen. Gitu. Jadi daerah-daerah extragenik DNA itu lebih mudah mengaksep
mutagen, baik itu berupa chemical, baik itu berupa fisik ya, baik itu berupa apapun juga, itu mengenai ekstragenik DNA, tidak kena coding DNA, gitu. Ya, sehingga bisa dibayangkan ini memberi proteksi ya, betapa 90 juta 3% ini diproteksi oleh 97% DNA yang non coding supaya tidak semua mutagen itu kena langsung ke coding DNA. Ya, sehingga manusia itu demikian dipertahankan coding region-nya. Ya, demikian dipertahankan coding region-nya sampai ribuan tahun ya, dari Nabi Adam sampai sekarang ya, kita sama seperti ini bentuknya itu. Telinganya 2, punya hidung, punya mata, punya telinga, seperti ini persis gitu. Mutasi itu jarang sekali. Katanya 1 di antara 1 miliar ya, kemungkinan bahasa itu mutasi. Kecil sekali. Itu beda dengan virus ya. Sekarang virus SARS-CoV-2 aja baru setahun sudah mutasi. Karena apa? Virus itu seluruhnya coding region, virus itu. Seluruhnya 100% coding region. Sehingga setiap ada mutagen atau kesalahan, error ketika dia replikasi, maka akan memunculkan varian baru. Ya, sehingga bisa dipahami bahwa virus itu ya varian baru akan muncul terus. Ini kita nggak tahu sampai kapan nih SARS-CoV-2 itu berhenti mutasi atau malah nggak pernah berhenti mutasi ini. Akan terus ada, karena itu kita ancang-ancang pandemi ini berlangsung dalam waktu lama. Karena apa? Virus itu semuanya coding region semua, kok mau gimana? Ya, setiap kali error ketika replikasi, setiap kali ada mutagen masuk, setiap kali dia terkena imbas dari vaksin kita, dia muncul ketahanan imun dari kita, dia akan berubah mengatasi tekanan itu ya dengan bermutasi. Muncullah mu lagi, nanti apa lagi, kappa, delta, lambda, epsilon, nanti apa lagi zeta, sampai nggak tahu kita nggak tahu. Ya, dan apakah dia akan semakin ganas atau semakin tidak ganas itu juga nggak tahu. Itulah makanya meskipun sudah divaksin, tetap prokes hati-hati ya, prokes hati-hati, waspada ya. Karena salah satu pabrik penghasil varian adalah manusia. Jadi salah satu pabrik penghasil varian virus itu adalah manusia, termasuk virus SARS-CoV itu. Dengue itu ada 5 serotype. Dengue hemorrhagic fever 5 serotype kan. DNV 1, 2, 3, 4, 5. Kita menunggu munculnya varian 6. Itu lebih rumit lagi nanti. Itu ya, sekali lagi kita terima bahwa kita mempunyai 3 miliar bahasa, tapi hanya 90 juta atau 3% yang coding region yang aktif, ya, yang sedang benar-benar dia mengkode asam amino atau protein, dan 97%-nya dia tidak. Ya, itu sebagai regulator dan protektor dan fungsi yang lainnya yang kita nggak tahu untuk apa. Kita nggak tahu yang lainnya. Ya, sementara yang diketahui 2 itu. Itu yang saya bilang menarik tadi. Ya, menarik. Ya, saya kembali ke apa namanya urutan tadi, kita urut ini agak lompat. Ya, oke, ya. Kita teruskan dengan kita bicara lagi kembali ke setelah kita memahami struktur itu, kita coba jelaskan mengenai human repetitive DNA. Jadi yang extragenik DNA itu ada human repetitive DNA. Kan tadi sudah ada yang gen kan ya, exon kan, nggak tahu kan ya, itu oke lah, itu bagian dari gen kita, oke lah. Tapi kalau kita bicara mengenai human repetitive DNA, ada 3 kelas utama ya, yaitu yang terminal repeats, jadi ada di telomer, tandem repeats, ya, dan kemudian ada interspersed repeats, ada 3 kategori utama. Tadi dibaca ada 3 apa? Nanti saya kasihkan PowerPoint-nya. Terminal repeats itu di ujung telomer, ini khas sekali, ya, telomer. Setiap kali replikasi maka telomer itu memendek ujungnya, itu karena dia tidak bisa digunakan untuk template DNA yang baru. Sekali lagi, setiap kali replikasi membentuk DNA baru, maka ujung telomer memendek karena tidak bisa untuk tempat atau template cetakannya di situ. Secara natural, telomer akan memendek dari waktu ke waktu. Dan banyak penelitian yang mengkaitkan
pemendekan telomer ini dengan usia harapan hidup, ya kan? Dibaca lagi itu. Semakin pendek telomernya, ya memang begitu. Jadi kita itu kalau sel bereplikasi maka pendek, ya. Replikasi lagi pendek lagi. Kalau sudah 100.000 kali replikasi maka telomernya semakin pendek, semakin pendek. Jadi semakin tua individu itu semakin pendek, sehingga ada yang mengatakan ya kalau telomernya itu panjang ketika dia lahir, telomerase itu kemudian berhenti bekerja ya di saat kita masih bayi itu bekerja. Kalau kita punya bekal telomer yang panjang, maka katanya kita punya peluang untuk umur panjang. Nah gitu. Itu banyak penelitiannya. Sehingga orang pengen lagi menghidupkan telomerase. Oh, kita hidupkan telomerasenya ya sehingga kita bisa memperpanjang telomere ya. Maunya gitu ya. Kalau kita hanya berpendapat bahwa usia itu hanya dari telomer. Usia itu dari berbagai macam faktor kok. Ya kan? Telomernya panjang kena COVID ya meninggal. Meninggalnya karena COVID bukan karena apa itu. Atau telomernya panjang nggak kena COVID ya kecelakaan ya meninggal karena kecelakaan ya. Atau orang penyakit yang lainnya. Jadi itu bukan satu-satunya faktor yang berperan pada usia. Jadi banyak sekali peran yang lainnya gitu. Sehingga kita tidak hanya berpegang pada telomer saja. Juga tandem repeat, tandem itu berulang-ulang tadi. Ya, ada polanya tandem itu. Ada satellite itu ditemukan di sentromer dan heterokromatin. Ada mini satellite itu kalau 10 sampai 60 basa. Ya, disebut sebagai VNTR, variable number of tandem repeat. Itu kalau mini satellite 10 sampai 60 basa. Kalau micro satellite itu kalau kecil kurang dari 10 basa. Ada ulangnya 33 atau 44 atau 55. Namanya STR, short tandem repeat. Oke ya. Ada satellite, jadi kalau besar sekali, ya anunya repeatnya itu. Ya. Ada yang mini satellite, kalau 10 sampai 60. Berarti kalau yang satellite itu lebih dari 60, 100, 200 base pair itu berulang-ulang. Ya. Kemudian ada juga yang VNTR dan STR. Ini rancu ya, antara VNTR dan STR itu rancu membingungkan antara satu. Ini per definisi seperti ini. Tapi kadang-kadang agak rancu. Kadang-kadang yang 15 bahasa berulang juga disebut sebagai STR. Kadang-kadang yang 6 bahasa berulang disebut sebagai VNTR. Loh, ini membingungkan. Saya juga bingung ketika 6 bahasa disebut VNTR. Loh, kok 6 bahasa diulang kok VNTR? Kan harusnya kan STR. Tapi ya sudah, ya nggak apa-apa. Jadi kalau rancu nggak apa-apa ya, nanti bisa dipahami seperti itu. Yang ketiga adalah interspersed repeat ya, interspersed nuclear element transposable element DNA retrotransposon ada beberapa jenis LTR retrotransposon atau HERV yang non LTR ada SINES, LINE dan SWAVs ya. Short interspersed nuclear element, long interspersed nuclear element dan SWAVs ya. Seperti itu. Ini ada SINE, VNTR dan ALU. Sebagian besar pada manusia primata majority of line itu dan adalah ALU repeat namanya ya. Seperti itu kira-kira. Inilah repeat DNA repetitif dalam sel kita. Ini ada nih ya. Kalau nggak percaya lihat sendiri, cek sendiri kalau percaya. Kita punya ini repetitif ini ya. Kita punya itu yang 100 base pair diulang-ulang. 100 base pair diulang-ulang, ada kali 400 diulang-ulang, ada yang 10 base pair diulang-ulang, ada yang ulangannya itu cuma 3 base pair, ada yang 2 base pair. Itu kita punya semuanya. Dan itu sekali lagi extragenik DNA. DNA kita tapi di luar gen yang tidak fungsional atau fungsinya belum diketahui. Gitu. Tapi nanti dimanfaatkan. STR misalnya, short tandem repeat, dimanfaatkan untuk apa? Kira-kira fingerprinting. Ya, kita memanfaatkan STR untuk fingerprinting. Dia nggak punya fungsi fisiologis, tapi bisa untuk fingerprinting. Nanti kita lihat dari di kuliah yang mengenai fingerprinting. Bahwa kita menggunakan STR, short tandem repeat, untuk menentukan identitas seorang menggunakan 10 sampai 13 STR. Kalau FBI itu menggunakan sekian STR, itu ada semuanya untuk identifikasi kejahatan. FBI. Kalau kita belum sanggup ya untuk mengecek kriminal itu sampai ke level DNA-nya. Belum bisa. Gitu. Ini kalau dibandingkan antara VNTR dan STR, ya,
Gitu. Secara teori seperti ini, 60 base pair di sini pendek kalau dari 10 base pair. Biasanya. Ini adalah namanya mini satellite, ini micro satellite. Ini repeatnya 10 sampai 1500. Jadi ya, 20 atau 30 itu diulangi sampai 1000 kali. Ini cuma diulangi 5 sampai 200 kali. Ya, ini sampai makanya sampai panjang banget ini. Sampai ribuan base pair, kalau ini hanya sampai 1000 base pair. Ini ada heterogeneous array, kalau ini homogeneous array. Ini. Tapi sekali lagi ini sering mix. Saya baca paper tadi saya sampaikan ya, ini mix ya. Istilah ini jangan terlalu. Tapi ini adalah secara umum seperti ini. Ya, ini bisa dilihat kesamaannya sama-sama tandem repeat. Ya, sama-sama ada di genomnya eukariot. Kalau prokariot di bakteri nggak ada. Sekali lagi bakteri nggak punya extragenik DNA, sehingga nggak punya repeat-repeat. Ya. Non-coding DNA, ya kan? Ya. Diwariskan dari orang tua. Loh iya. Dari orang tua kita mewarisi semuanya, apa itu coding region maupun yang extragenik DNA. Repetitive sequence. Ya, sehingga dia membentuk satu array ya, suatu aturan tertentu. Menimbulkan genetic polymorphisms. Karena beda-beda. Kenapa kok beda? Loh, tadi diulangnya itu beda-beda. Ada yang diulang 5 kali, ada yang diulang 10 kali, ada yang diulang 20 kali, ya kan? Beda-beda. Makanya polimorfik. Orang tua kita, bapak kita diulang 5 kali, ibu kita diulang 10 kali. Kemudian masing-masing kan diploid kan, sehingga nanti kita akan bisa membawa heterozigot. Ya, diulang 5 kali dan 10 kali. Orang lain nanti ada yang diulang 17 kali, ada yang, itu beda-beda sehingga muncullah genetic polymorphisms. Spread throughout the genome, jadi tersebar seluruh genom, merupakan genetic marker untuk forensik genetik. Ya, tadi untuk DNA fingerprinting ya. Mutation bisa lead to genetic diseases karena beberapa dia menaikkan ekspresi atau menurunkan ekspresi. Jadi VNTR di dalam gen aromatase misalnya, ya semakin panjang VNTR-nya maka semakin rendah ekspresinya. Semakin pendek VNTR-nya maka semakin tinggi ekspresinya. Ya seperti itu. Jadi menentukan dia tidak mengubah asam amino. Jadi VNTR dan SCR tidak mengubah asam amino, tapi dia menaikkan atau menurunkan ekspresi satu gen. Gitu. Ini transposable atau jumping gene ini luar biasa. Jadi gen kita itu dinamik, berubah terus sepanjang waktu. Mengerikan itu. Kalau kita membayangkan bahwa DNA kita itu bertambah terus atau berkurang, itu mengerikan. Tapi memang begitu kenyataannya. Tidak statik. Kita dapat DNA dari orang tua kita, misalnya 3 miliar bahasa. Apakah terus 3 miliar? Tidak. Bisa nambah 180 base pair, bisa nambah 300 base pair, bisa nambah itu. Jadi seumur hidup kita itu kita dinamik. Untungnya dinamika ini sebagian besar ada pada urutan repetitif untungnya. Tidak terjadi di coding region. Itu sehingga kita tidak merasakan gitu. Coba kalau jumping gene atau transposon ini ada di coding region, ya kita kacau nanti ya. Kita mutasi terus ya, proteinnya berubah terus. Wah, enggak. Tapi untungnya ini ada di extragenik DNA, sehingga kita tidak banyak terpengaruh di situ. Oke ya, ini disebut sebagai mobile DNA. Mobile DNA kita itu mobile, bergerak gitu. Atau transposable, bisa ditransposisikan, bisa dipindah-pindah kemana-mana, elemen bisa dipindah kemana-mana. Proses di pada satu sequence di copy dan di paste, diinsertkan ke dalam tempat lain di satu wilayah genom yang lokus yang lain dalam genom kita. Sekali lagi jangan dikira genom kita statis, genom kita dinamis, ya berubah terus. Copy paste, ya ada copy paste, lompat sana lompat sini, tapi sekali lagi itu di daerah repetitif. Di daerah extragenik DNA. Mungkin punya info ngapain dan nanti mutasi setelah 1 juta tahun. Ngapain? Kita cuma 100 tahun mikir sampai 1 juta tahun. Evolusi kan seperti itu ya.
pun nggak ada. Tapi material biologisnya tidak bisa dibutuhkan. Disangka nggak bisa, tapi dibutuhkan nggak bisa. Evolusi itu diketahui ternyata oleh namanya peneliti Barbara McClintock, ya, first transplant pada jagung, dan ditemukan ini dia karena temuan ini dapat Nobel ya 43 tahun kemudian. Jadi Nobelnya itu ditemukan beliau sudah tua sekali, 83. Ya, tahun 60-an transposition ditemukan dalam bakteri. Ini McClintock ini dulu, cuman itulah hebatnya. Tahun 40-an itu punya apa tuh kita? Mikroskop cahaya dan pembesaran sekian ya. Listrik aja masih mati hidup, nyala hidup gitu ya. Ya kalau tegangannya turun mati, tahu-tahu tuh. Tapi ini bisa menemukan transposable elemen, bayangkan tahun 40-an. Kita belum ada yang belum gak kebayang lah tahun 40 Indonesia itu seperti apa. Tapi McClintock sudah menemukan transposable elemen. Kalau kita ditanya apa gunanya itu, pasti begitu mesti. Ya. Kita tuh yang disukai adalah kita yang punya produk, menghasilkan sesuatu. Dipaksa peneliti itu membuat suatu produk. Karena itu kalau mau meneliti, kalau mau sekarang itu mau terlibat dalam penelitian kita yang jadilah peneliti herbal. Ya, maka Anda akan laris manis. Tapi produknya nggak tahu apakah produknya itu bisa dipakai apa tidak. Jadi peneliti herbal itu. Ya, pasti dapat grant tapi nggak tahu nanti apa ya itu hasilnya. Ya, ini adalah DNA transposon dan retrotransposon. Ada bedanya ya. Ini yang sebelah kiri adalah DNA. Ya, ini adalah retrotransposon. Ya, ini diambil ya menggunakan dalam bentuk DNA. Kalau retrotransposon harus lewat RNA polimerase dulu, jadi RNA intermediate, reverse transcriptase dulu ya, baru kemudian dimasukkan ke DNA yang lain. Ya, gitu. Jadi ada dua tuh. Jadi kalau yang DNA itu simply cut, dipotong dan diinsersikan. Tapi kalau beda ya, cut and paste. Kalau yang retrotransposon itu adalah copy, di copy and paste. Jadi ada satu proses yang ditambahkan, yaitu proses menjadi RNA dulu. Baru kemudian dia di copy, baru diinsertkan ke tempat yang lain, ke target DNA-nya. Gitu ya. DNA transposon adalah mobile elemen yang paling banyak ya di bakteri ya. Di eukaryots ya kebanyakan ada retrotransposon. Tapi sedikit berupa DNA transposon. 42% dari human genome, berarti kan mayoritas dari repetitif DNA itu dibuat dari retrotransposon, dari copy and paste. 42%. Makanya repetitif, makanya extragenik itu repetitif. Dan DNA transposon hanya terjadi sekitar 2-3%. Karena itu, oh iya ya, berarti memang benar ada mini satelit, ada micro satelit dan sebagainya. Lah kenapa? Karena prosesnya itu ya copy paste atau cut and paste kok. Jadi itu. Apa bedanya yang mendasari seperti itu sebenarnya? Kalau pada DNA transposon, maka DNA donornya itu kehilangan segmen ini karena dipindah. Ini menjadi lebih pendek ini. Paham ya? Ini seperti di-cut, ini dipotong. Jadi lebih pendek. Tapi kalau yang retrotransposon tidak kehilangan. Jadi di-copy soalnya. Dia tidak kehilangan panjang DNA. Paham maksudnya ya? Ini tidak kehilangan DNA. Kalau ini kehilangan panjang DNA. Nah, kita yang ini. Sehingga DNA manusia itu tambah panjang tadi yang statement yang di awal tadi.
Kalau mekanismenya itu mayoritas dengan DNA transposon, bukan retrotransposon, maka ini nggak akan tambah panjang, cuma pindah-pindah aja. Tapi panjangnya sama, 1000 base pair, tapi diambil pindah ke sebelahnya. Tetap 1000 base pair. Kalau ini 1000 base pair, di copy paste 50, 1050 nambah. Paham ya? Itu kira-kira. Saya kira itu ini retrotransposon yang long terminal repeat retrotransposon dan yang non long terminal repeat retrotransposon. Itu seperti itu. Cukup besar ya, itu 6 sampai 11 KB, lumayan ya, lumayan panjang ya, lumayan panjang. Ini LTR transposon nanti bisa dibaca, maaf waktunya tidak banyak ya, nanti kita bisa dibaca sendiri nanti mengenai retrotransposon. Ya, ini yang non LTR retrotransposon. Jadi ada long interspersed element lines, ya, 6 KB, 21% dari human genome itu adalah lines, 6 KB. Ya. Ya, lebih dari 500.000 L1 copy di dalam human genome, sehingga dan mereka terus beraktivasi, terus mobilisasi. Bayangkan aja, waduh, kita bayangkan berarti DNA kita bergerak-gerak dong. Iya, DNA kita itu dinamik sekali bergerak-gerak, kayak gunung itu. Kalau dalam kitab suci itu jangan dikira gunung itu diam, ya kan? Jangan dikira bumi itu diam, bumi itu bergerak, gunung itu bergerak. Ini juga sama. Jangan dikira DNA kita itu diam. Ya, ayat suci itu berlaku untuk DNA juga. Tidak hanya gunung, ya DNA itu ternyata aktif sekali. Baru tahu. Ya juga ternyata seperti itu ya. Ini ALU yang banyak sekali kita temukan ya. Pada 300% dari genome, 13% dari genome ya, namanya Arthropacter luteus family. Ya, ALU elemen itu sekitar 300 base pair dan ada 1 juta ALU. 1 juta ALU, sehingga ada 3 juta base pair. ALU itu 1 juta kali sudah dikopi selama sekian juta tahun ini kehidupan manusia. Gitu. Kira itu. Baik, sampai di situ. Ada yang mau tanya? Kita teruskan dulu ya, karena sudah hampir jam 5 ya. Ternyata hampir jam 5 ngoceh terus dari tadi. Ya, kita teruskan sebentar lagi. Kita sampai ke sudah selesai mengenai nuklear DNA tadi ya. Itu adalah bahasan mengenai DNA inti. Kita sedikit teruskan mengenai DNA mitokondria. Tadi istimewa tadi saya sampaikan, DNA mitokondria itu berbeda. Kalau DNA itu linear memanjang. Kalau DNA mitokondria itu close, sirkuler. Close, sirkuler ya. Kalau DNA inti itu dari 3 miliar basa itu ada 30.000 gen. Jadi jarang-jarang gennya itu. Jarang-jarang toh. Kalau dari 3 miliar cuma ada 30.000 gen, jarang-jarang. Kalau DNA mitokondria itu cuma 16.000 base pair, 16.500 base pair, tapi punya 37 gen. Jadi rapat ya. Isinya gen kayak bakteri, rapat ya. Bahkan ada yang overlap satu sama lain. Kemudian tidak punya intron, ini mirip bakteri juga. Ya. Kalau yang DNA nuklear dia ada intron, exon, intron. Kalau dia intron, karena itu nggak ada proses splicing di sini. Dan yang ketiga, yang terakhir dia diwariskan hanya dari ibu. Kalau yang DNA inti tadi dari ayah dan ibu. Jadi fertilisasi ya kan, ovum ketemu sperma, di haploid gabung jadi satu menjadi diploid. Ya, itu makanya 50% dari ibu, 50% dari bapak kalau yang nuklear DNA. Kalau yang dari DNA mitokondria hanya dari bapak saja. Maaf, dari ibu saja. Saya ulangi, DNA mitokondria hanya dari ibu saja. Karena apa? DNA mitokondria ada di sitoplasma. Mitokondria di sitoplasma, dan sitoplasma adalah sitoplasmanya ovum. Ya, sperma tidak urun sitoplasma. Itu ovum. Karena itu yang membelah itu adalah mitokondria di dalam sitoplasmanya ibu di dalam ovum gitu. Oleh karena itu ibu kontribusi 16.500 base pair lebih banyak dibandingkan dengan bapak. Itu dalam hadis Nabi itu dikatakan siapa yang kamu hormati itu ibumu yang pertama.
Yang kedua siapa? Ibumu, hormati lagi. Ketiga ibumu, yang keempat baru bapakmu. Kenapa? Kalau secara biologi molekuler jawabannya adalah karena ibu itu mengontribusikan 16.000 base pair lebih banyak daripada bapak. Itu jawabannya. Kalau yang bertanya saya, biologi molekuler. Yang bertanya Pak Ustadz lain lagi ya. Gitu. Oke. Ini adalah gambarannya, jadi sirkuler ya, padat sekali. Dan saling beroverlap satu sama lain, ya. menyandi beberapa tRNA dan juga beberapa protein yang berperan untuk fosforilasi oksidatif ya, karena ini adalah untuk mitokondria sebagai penghasil energi. Tetapi tidak cukup hanya dari DNA mitokondria ya untuk membangun suatu rantai respirasi yang lengkap. Tetap harus diperlukan DNA inti ya, protein dari yang dibuat dari inti. Dulu dikira mitokondria itu bisa eksis sendiri gitu ya. Tapi tidak bisa ternyata. Dulu dikira unit terkecil itu mitokondria. Unit terkecil itu bukan sel dulu, tapi mitokondria. Tapi ternyata bukan. Terbukti bahwa mitokondria itu kalau dilepas dari sel dia mati. Karena dia membutuhkan protein-protein yang disintesis dari DNA inti. Nggak bisa berdiri sendiri mitokondria itu. Saya kira itu kalau ini kita lewati ya, saya kira sudah oke lah. DNA RNA itu nanti bisa ya sambil lihat itu. Ya saya kira kalau ini oke ya, ini enggak usah ya. mRNA sebenarnya enggak usah, ngapain dijelaskan. Nanti dibaca aja ya, di refresh lagi itu mRNA. Enggak perlu saya mengulang ini ya. Ya mungkin tambahan ini ya. Ya ada SNC RNA atau mikroRNA dan juga long non-coding RNA. Nanti ada kuliah mengenai ini sendiri ya, kuliah mengenai ini sendiri ya. Nah, ini istimewa. Tapi nggak cukup kalau di sini dijelaskan di sini, nggak cukup. Kita hanya tahu genom itu seperti loh, genom kita. Nanti ada khusus mengenai microRNA dan long non-coding RNA. Ya sudah selesai kuliah untuk perdana untuk mata kuliah prinsip genetika biomedik. Saya stop share dan giliran ada yang mau tanya silahkan. Datang semua 60 berapa ini? 60 lebih ya. Wah, banyak temannya. Izin bertanya Pak Dokter. Silahkan Umar, silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau bertanya di pembahasan yang Pak Dokter tadi sampaikan ya mengenai penelitian, CRISPR ya, CRISPR-Cas9 itu. Iya. Kalau tidak salah di Indonesia sendiri itu belum terlalu begitu banyak ya publikasinya ya dok. Iya betul. Nah, untuk program biomedik sendiri gitu, apakah kita memungkinkan untuk melakukan penelitian CRISPR-Cas9 seperti itu? Terima kasih. Ya terima kasih Mas Umar. Beberapa dosen itu sudah training ya, training CRISPR-Cas. Ya. Problemnya adalah bahwa CRISPR-Cas itu baru efektif pada uniseluler, ya, belum pada multiseluler. Sehingga pada bakteri itu sudah mulai banyak untuk dikerjakan, tapi pada manusia itu masih jauh ya, masih lama ini, masih belum ya. Sehingga oke kalau akan meneliti akan bergerak di uniseluler, silahkan ya. Ya bisa, yang itu beberapa teman sudah menawarkan. Ada teman saya dari peternakan tapi bukan dari biomedik, bukan dari kedokteran, namanya Prof. Teti. Prof. Teti itu menawarkan kalau ada yang mau penelitian CRISPR-Cas, beliau belajar itu dari Jepang waktu itu. Tapi begitu saya tanya kalau multiseluler untuk manusia bisa enggak? Saya ada ini sih, ada sel lain misalnya kan ya, sel lain yang mutan itu kan, kita dia bilang waduh susah itu kalau masih sudah multiseluler itu. Jadi masih susah kalau multiseluler. Itu di situ masalahnya itu ya Mas Umar, sehingga sampai sekarang kita belum ke arah sana. Ya, belum ke arah editing genome. Karena keterbatasan sampai sekarang. Yang mengembangkan juga dari ITB juga mengembangkan, UI juga IPB mengembangkan, UI juga mengembangkan itu. Tapi bukan di kedokteran.
Nanti kalau sudah bisa di uniseluler dan multiseluler juga memungkinkan, nah barulah mungkin bisa dikembangkan di kedokteran seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik, yang lainnya. Tapi kalau teori-teorinya boleh dipelajari ya. Saya juga memberikan kuliah mengenai CRISPR-Cas9 ya. Saya ada kuliah nanti mengenai itu di minat ya, sehingga ada gambaran ya sampai di mana kita belajar CRISPR-Cas. Baik, silakan yang lainnya. Izin bertanya, Dok. Silakan Mas Pindo Galih Prakoso, silakan Mas. Halo Mas Pindo, kok malah hilang suaranya? Oh, putus suaranya. Hilang. Ayo, oke kita lewati dulu. Ada yang lainnya barangkali 1-2 lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Mas Aristiawan silakan ya. Ya. Ada 3 hal yang ingin saya pertanyakan, Dok. Yang pertama terkait dengan slide yang pertama tadi ya, Dok ya. Gini bertanya, sebuah penyakit yang disebabkan oleh faktor environmental atau lingkungan seperti LGBT tadi dan diabetes mellitus, itu apakah memang terjadi kerusakan genetiknya juga, Dok? Itu satu. Yang kedua, apakah selama ini sudah ada sih treatment genetika? Yang kedua. Terus yang ketiga, berapa jauh keturunan, maksud saya berapa keturunan sih kelainan genetik itu akan diturunkan gitu? Apakah setelah sekian keturunan kelainan genetik itu akan hilang atau selamanya akan tetap melekat gitu, Dok? Baik, terima kasih, Dok. Ya, baik. Ya, yang pertama mengenai genetic variation pada LGBT, pada diabetes, pada yang juga genetic variation yang dicurigai, ya dia itu menjadi penyebab LGBT. Ada beberapa itu, tapi akhirnya itu tidak terbukti gitu. Artinya itu hanya berkontribusi pada antara 10-15% kejadian LGBT. 85% sampai 90% itu lebih ke faktor lingkungan, aspek lingkungannya. Jadi ada yang menuduh itu, ada yang dalam sampel kecil dia mempunyai kesimpulan bahwa genetic variation tertentu itu link dengan LGBT. Gitu. Tapi dipatahkan tadi ya. Jadi nanti kalau ada waktu ketemu saya tunjukkan papernya. Atau bisa dicari sendiri papernya. Ada sebenarnya. Gitu. Ya. Ada seperti juga genetic variation yang berperan pada diabetes atau hipertensi itu ada. Itu ada. Kita bisa menghitung risikonya. Jadi nanti kalau kita belajar mengenai multifactorial disorders, maka kita akan menggunakan odds ratio, bukan probability. Kalau single gene disorders, itu kan kita menggunakan probability. Ya, peluang anak untuk thalassemia, untuk muscular atrophy itu adalah sekian persen. 25% atau 50% atau 5% gitu kan. Tapi kalau multifactorial kita menggunakan odds ratio. Berapa kali kemungkinan seorang menderita penyakit A kalau dia mempunyai genetic variation X, kan gitu. Ya, ternyata genetic variation X tadi itu ada yang tidak berhubungan sama sekali. Ya. Ketika dianalisis itu nggak berhubungan sama sekali karena lebih banyak faktor lingkungannya. Ya, ada juga yang ternyata berhubungan nih, karena ternyata dia juga penting sekali pada jalur tertentu. Tadi saya cerita misalnya untuk diabetes di jalur sekresi insulin atau jalur resistensi insulin. Itu ada di situ, masuk di situ. Nah, gene X pada LGBT yang diduga menjadi faktor risiko LGBT itu tidak terbukti ya menyebabkan LGBT. Dan yang kedua untuk treatment genetik, tadi ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Ada mungkin dalam kuliah berikutnya coba saya berikan contoh lagi ya. Yang tadi yang muscular atrophy itu diobati dengan nusinersen, sekarang sudah beredar obatnya. Dan satu lagi yang belum lama ini di-approve oleh FDA adalah obat untuk hemofilia, maaf ya, faktor 9. Itu sudah ada obatnya juga. Ya. Dan yang lainnya sedang dalam perkembangan tentunya melalui clinical trial yang panjang ya. Jadi ini
penyakitnya itu ditemukan sudah 100 tahun yang lalu. Tapi obatnya baru ditemukan belum lama ini. Gitu. Muscular atrophy ditemukan sekitar tahun 86. Muscular atrophy itu. 30 tahun kemudian ditemukan. Cepat itu muscular atrophy itu. Gitu. Dan lain-lainnya ya, beberapa sudah berjalan untuk terapi genetik ya pada penyakit tertentu. Tapi tidak semua belum semua di-approve oleh FDA. Kemudian berapa keturunan. Jadi yang namanya apa? Kita bedakan genetic variation yang mutan ya, yang penyebab penyakit, sama genetic variation yang risk factor penyakit. Gitu. Nah, kalau mutan single gene disorders itu ketika dia kemudian diwariskan kepada anaknya, maka peluang anaknya untuk menikah, untuk mating itu kecil. Paham ya? Sehingga single gene disorder itu berhenti pada anak yang thalassemia atau anak yang muscular atrophy, berhenti di situ karena dia tidak bisa menikah. Gitu. Tapi kalau yang genetic variation yang sifatnya polymorphisms itu diturunkan terus karena orang itu hanya risiko saja. Jadi saya itu mungkin aja mempunyai genetic variation untuk hipertensi atau yang berisiko hipertensi atau yang lainnya gitu. Dan itu kan diwariskan terus ke keturunan-keturunan seterusnya. Karena itu hanya risk factor saja, bukan penyebab. Jadi agak beda ya. Kalau disease cause tadi dia berhenti di tempat anak yang sakit ya. Anak yang sehat dia tetap mewariskan gen yang sehat. Tapi anak yang sakit dia akan berhenti mewariskan gen yang sakit. Tapi kalau untuk genetic variation atau polymorphisms itu akan diwariskan terus ke keturunan berikutnya. Sampai kapan ya terus. Karena itu namanya polymorphisms, itu frekuensinya di atas 1%. Karena apa? Karena terus diwariskan terus, jadi nggak hilang-hilang. Bahkan mungkin semakin tinggi. Mungkin sekarang 2%, mungkin beberapa keturunan lagi bisa 5-10% meningkat frekuensinya. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi beberapa keturunan ada kemungkinan berhenti karena dia single gene disorders tidak diwariskan, ada kemungkinan dia malah meningkat frekuensinya kalau dia itu suatu polymorphism seperti itu. Saya kira nanti kita bahas kita diskusikan di yang berikutnya. Menarik sekali itu memang untuk didiskusikan ya. Ya, gitu Mas Aris ya. Mudah-mudahan sementara bisa menjawab dulu. Ya. Izin bertanya, dokter? Saya udah. Ya silakan. Siapa ya ini? Pindo, dokter. Pangapunten dok tadi. Pindo, tadi yang putus tadi. Listrik saya jeglek dok, pangapunten. Mohon maaf. Jeglek listriknya. Iya, belum Mas Pindo ya. Oke, saya dokter, terima kasih banyak dokter untuk hari ini. Saya hendak bertanya terkait materi yang kedua, terutama dokter. Saya tadi kan panjenengan menjelaskan bahwa repetitif DNA itu ada 3 ya, terminal repeat, tandem repeat, dan interspeed repeat. Jadi salah satu interspeed repeatnya adalah transposon, dokter. Dan itu jelas sekali dokter memberikan gambaran transposon itu ada yang retro dan transposon biasa. Kemudian saya hendak bertanya dokter, perbedaan utama antara tandem repeat dengan interspeed repeat itu apa ya dokter? Atau transposon dokter? Karena tadi saya belum begitu jelas mengenai tandem repeat dokter. Dan kemudian apakah tandem repeat ini prosesnya sama seperti replikasi DNA yang pernah saya baca melibatkan DNA helikase, kemudian topoisomerase. Itu perbedaannya di mana, dokter? Saya agak kurang jelas di tandem repeat tadi, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Dari tandem repeat itu mungkin awalnya adalah transposon, mungkin awalnya. Tapi kemudian dia berhenti, tidak bergerak lagi. Tandem repeat seperti itu. Ya, mungkin awalnya transposon, tapi kemudian dia berhenti, sehingga dia statis. Ketika dia menjadi tandem repeat, maka dia jelas bukan lagi transposable element. Dia stop di situ, berhenti. Ya. Tapi kalau transposable element itu dinamis sifatnya. Sekali lagi ya. Ya kalau yang 2 di atas itu adalah statis, sudah berhenti. Ya. Meskipun dulu mungkin prosesnya melalui proses transposable. Sementara yang transposable itu masih aktif bergerak, seperti ALU tadi, dia masih aktif bergerak, masih dinamis sekali. Ya. Itu ya, jadi itu bedanya. Jadi tandem repeat itu sudah tidak lagi bergerak, sementara transposable, namanya juga transposable, itu masih dinamis sekali bergerak, baik itu dia cut and paste maupun dengan copy and paste, baik itu yang bersifat DNA transposon maupun yang bersifat retrotransposon. Replikasinya sama, replikasinya tetap. Jadi begini, replikasi DNA itu sama semuanya.
menggunakan enzim-enzim yang sudah kita ketahui bersama ya, helikase dan seterusnya ya, sama semuanya. Ya. Ketika sudah jadi proses transposable itu terjadi ketika sudah selesai replikasi. Jadi kita selesai replikasi bahkan sudah selesai mitosis. Kemudian barulah terjadi proses transposable atau transposasi itu mulai bergerak dinamis seperti itu. Kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi prosesnya itu tetap sama, replikasi itu sama, menggunakan hal yang sama. Kecuali di telomer itu ada yang spesifik yang di ujung itu, yang di telomer itu. Jadi kalau itu di tengah kromosom, maka menggunakan yaitu ada replication bubble, ada helikase, ada lagging leading strand seperti itu ya, sehingga jadilah DNA induk, DNA anaknya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kita pakai semi konservatif replication. Teorinya seperti itu memang. Ya. Dan ada keping Okazaki, ya, nanti akan disambung-sambung keping Okazaki itu sehingga menjadi DNA yang utuh seperti itu. Itu kita pahami sama. Baik itu yang ada baik itu urutan gen kita maupun yang ekstragenik itu menggunakan mekanisme yang sama. Baik, betul. Gitu Mas ya, kira-kira. Berarti intinya menawi tanda mirip itu ada stopnya dulu ya, berhenti, sedangkan transposable itu dia akan dinamis terus untuk jamin. Ya, dinamis terus ya, seperti itu. Baik, itu masih menjadi misteri ya. Kalau bisa dikejar lagi, kok bisa? Wah, itu masih menjadi misteri ya. Kita juga masih belum bisa menjawab semua pertanyaan mengapa kok bisa seperti itu transposable. Bahkan tadi ada sebenarnya yang pertanyaan terbesar adalah ketika ada reverse transcriptase-nya. Itu sebenarnya. Kalau begitu ada peran virus, iya. Karena manusia itu secara alamiah tidak bisa menghasilkan reverse transcriptase. Tapi di dalam retrotransposon itu jelas sekali peran reverse transcriptase. Ya, berarti peran virus itu bisa sangat besar sekali. Ya. Artinya manusia itu dalam tubuh kita itu barangkali itu ada elemen-elemen virus yang tertinggal. Mengerikan ya. Ya ada elemen virus yang tertinggal dalam tubuh kita. Sehingga ada aktivitas reverse transcriptase. Nah, padahal sebagian besar transposable elemen itu adalah yang retrotransposon. Artinya membutuhkan reverse transcriptase. Artinya membutuhkan virus. Kita itu membutuhkan virus. Pusing lagi kita kalau seperti itu ya Mas ya. Jadi oke lah kita belajar bersama ya. Memang banyak yang. Tapi sekali lagi yang penting adalah bahwa poinnya adalah bahwa DNA kita adalah dinamik. Kayak Gunung Merapi yang ya itu bahkan Gunung Sindoro itu pernah meletus. Jadi gunung itu tidak diam ya, dia yang kelihatan diam itu ternyata sangat dinamis. DNA kita yang kelihatannya diam itu ternyata statik. Itu adalah sebenarnya poinnya di situ. Kita akhirnya ya jadi paham itu. Baik, terima kasih dokter. Ya, maaf kalau saya belum bisa memuaskan bisa menjawab dengan memuaskan itu ya. Sampun dokter. Sampun ya. Oke. Ya kira-kira itu. Ya, sekali lagi banyak hal yang belum kita secara filosofi genetik yang belum kita ketahui, tapi ya mohon maaf kita nanti lebih ke arah pragmatis ya, ke arah aplikasi genetik pada bidang kedokteran, ke arah bidang biomedik. Ya kalau ditarik ke filosofinya itu luar biasa. Kita belajar nggak bisa habis, buku tebel itu kita baca nggak bisa menjelaskan semuanya. Tapi karena kita di biomedik ya kita agak pragmatis ya bilang tadi ya, sehingga lebih ke arah aplikasi genetik di dalam bidang biomedik ya seperti itu. Udah jam 5 lebih 6 menit. sudah sampai subuh bisa nanti kalau diteruskan tanya jawabnya ya. Baik, supaya tidak bablasan sampai subuh kita akhiri ya. Kita ketemu lagi hari Rabu jam sore juga untuk kuliah yang sama. Ya. Ini nanti PowerPoint-nya saya kirim ke Pak Han ya untuk disebarkan ke adik-adik semuanya. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih Pak. Saya izin ya.